Bab 62. Pertarungan penuh darah di rumah Kaisar. Di ambulans. Ya ampun. Apa yang terjadi padanya? Seorang dokter darurat wanita sedang merawat Julia. Saat melihat luka yang dideritanya, dokter itu terkejut. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa luka Julia disebabkan oleh seorang pria. Tapi, bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang sangat kuat? Tubuh Julia terlihat seperti baru saja disetubuhi oleh monster buas. Ini jelas bukan jenis luka yang bisa diberikan oleh manusia. Adapun tubuh Julia terlihat cukup mengenaskan. Ada beberapa patah tulang yang ada di seluruh tubuhnya. Banyak darah terbuang, tapi dia tidak mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang master. Daya tahan tubuhnya sangat kuat. Di bawah perawatan dokter, juga setelah jangka waktu yang lama, Julia akhirnya mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan fisiknya. Namun, pada saat ini, ekspresi Julia benar-benar berubah. Sebelumnya, matanya penuh dengan kekejaman, kekerasan dan dominasi. Tapi sekarang, ada sedikit rasa takut yang terlihat di matanya. Ya, apa yang dialaminya memang sangat mengerikan. Dia bahkan berinisiatif untuk menggunakan kemampuan terbaiknya. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan Devan. Asal tahu saja, Julia adalah seorang profesional. Biasanya, tidak ada masalah untuk memuaskan 10 orang sekaligus. Tapi hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Devan. Dia gagal total. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan tubuhnya. Lawannya kali ini lebih kuat dari 10 orang sekaligus. Juga kondisi Devan sebelumnya seperti berubah jadi monster buas. Sangat menakutkan. Tidak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Dokter wanita melihat rasa takut di mata Julia. Jadi dia mencoba untuk menenangkannya. Namun, tiba-tiba Julia bangun. Dia segera menjatuhkan dokter wanita itu. Dia mengambil gunting dan hendak menusuknya ke leher dokter wanita itu. Tapi pada saat ini, bayangan kejadian di ladang gandum tiba-tiba memenuhi pikirannya, menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Pertarungan dengan Devan memberikan trauma psikologis yang hebat padanya. Asal tahu, dulunya, dialah yang selalu memperlakukan orang lain seperti itu. Tapi akhirnya, dia bisa merasakan perasaan yang sama. Gunting Julia akhirnya jatuh di tempat tidur. Pada saat berikutnya, dia menendang dan memecahkan kaca ambulans, lalu melompat keluar jendela. Dokter wanita itu ketakutan setengah mati. Mengira dirinya akan mati. Jantungnya sudah berdebar cepat. Wanita ini, yang barusan terlihat seperti akan mati, sebenarnya masih punya kekuatan sebesar itu. Tapi saat ini, Julia memang sudah lemah. Setelah melompat dari ambulans, mobil itu berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Dia ingin menyelamatkan kakaknya, tapi pada akhirnya dibuat menyerah. Pertama, dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan George. Kedua, George terluka sangat parah. Kalaupun menyelamatkannya, George mungkin akan mati. Kalau jatuh ke tangan polisi, George pasti akan dihukum berat berdasarkan perbuatannya. Namun sebelum itu, polisi pasti akan menyembuhkan George terlebih dahulu. Jadi, tidak perlu khawatir. Dia harus pulih dari lukanya secepat mungkin, agar bisa menyelamatkan George nantinya. Menangkap malaikat maut hitam dan putih, Linda jelas dapat keuntungan terbesar. Akhirnya dia jadi polisi resmi Rumah Kaisar. Semua orang di Aula Asmodes dalam keadaan siaga tinggi. Pergerakan sekecil apapun tidak akan dilepaskan. Bibi, Armini, kalian sembunyi di ruang bawah tanah dulu sebentar.
Jangan pernah keluar. Gavin langsung membawa Tania dan Armini ke ruang bawah tanah. Bagaimanapun, dia harus memastikan keamanan keduanya. Nona, kamu juga harus jaga diri. Tania menatap Gavin dengan tatapan yang sangat rumit. Jelas, Gavin tidak sesederhana yang Tania kira. Dia awalnya mengira Gavin cuma seorang direktur wanita biasa. Tapi sekarang dia tahu, semua bawahan Gavin takut padanya. Di depan bawahannya, Gavin bersikap sangat mendominasi dan kuat. Apalagi saat dia memberi perintah pada ribuan orang di Aula Asmodes. Seperti layaknya seorang ratu, dia adalah wanita yang berkuasa seperti seorang raja. Gavin sebenarnya juga bisa menunjukkan sisi lembutnya di depan wanita biasa seperti Tania. Sudah jelas, itu semua karena dia sangat mencintai Devan. Entah apa yang dialami Devan dalam 3 tahun terakhir. Tampaknya anak angkatnya sudah bukan orang biasa seperti dulu. Tenang saja, Bibi. Aku bisa jaga diri. Gavin tersenyum kecil pada keduanya. Kemudian, pintu ke ruang bawah tanah ditutup. Nona Gavin sangat keren. Armini berkomentar, kuharap aku bisa jadi seperti Nona Gavin. Ketika Gavin kembali ke atas, orang-orang dari Aula Asmodes sudah bertarung melawan musuh. Padahal, ada cukup banyak orang di Aula Asmodes. Tapi orang yang datang jauh lebih banyak. Ini adalah kekuatan dari Paduka Dewa Perang. Hanya dengan satu kalimat sederhana, hampir setengah dari kekuatan Manhua dikerahkan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Paduka Dewa Perang itu. Hampir semua orang pernah dengar sebutan Dewa Perang. Namun, seberapa kuat Dewa Perang? Jarang ada yang tahu. Namun, dilihat dari para pembunuh yang ingin mendapatkan hadiah dari Dewa Perang ini, kita bisa tahu seberapa kuat Dewa Perang itu. Jelas, Aula Asmodes tidak berdaya untuk menghentikannya. Hal yang paling menakutkan adalah, selain para pembunuh dari seluruh Manhua, ada juga banyak pasukan bawah tanah lainnya dari Doujin. Mereka sudah lama tidak suka dengan Aula Asmodes. Namun karena kekuatan Aula Asmodes, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Aula Asmodes. Tapi sekarang, jelas tembok itu mulai runtuh dan akhirnya didorong oleh banyak orang. Banyak kekuatan besar bergabung. Jelas, mereka ingin menghancurkan Aula Asmodes dengan sekali serang. Segera, ribuan orang berkumpul di luar rumah kaisar. Kalau bukan karena fakta bahwa banyak orang ingin mengambil keuntungan dari semua ini, Aula Asmodes jelas tidak akan bisa bertahan selama 10 menit. Namun meski begitu, kekuatan lawan sangat besar. Aula Asmodes dalam bahaya. Asmodes, cepat keluar dan terima ajalmu. Seorang lelaki besar memegang pedang baja membunuh orang-orang di Aula Asmodes. Dia berteriak keras. Nama orang ini adalah Zangief Brawl. Dia pernah jadi pemimpin geng Brawl. Kekuatannya setara dengan Gavin. Dia pernah bertarung dengan Aula Asmodes sebelumnya. Sayangnya, dia sepenuhnya dikalahkan oleh Aula Asmodes. Hari ini, Zangief mengambil kesempatan untuk balas dendam. Gavin menghadapi Zangief. Bagaimanapun, setelah mempelajari 7 langkah pembunuh, kekuatannya telah meningkat pesat. Tapi setelah semua yang terjadi, luka fisiknya belum sembuh. Jadi dia tidak bisa mengalahkan Zangief. Apalagi selain Zangief, ada beberapa orang dari kekuatan lainnya. Semuanya pernah bermasalah dengan Aula Asmodes. Hyena, Rabies. Kenapa kita tidak bergabung dan mengalahkan wanita jalang ini? Teriak Zangief ke arah para pemimpin pasukan lainnya. Segera, beberapa pemimpin tersebut bergabung. Bersama-sama mengepung Gavin. Gavin segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Segera,
Zangief menebas punggungnya. Gavin juga ditendang di bagian perut. Ada darah mengalir dari mulutnya. Pada saat ini, orang lain dari Aula Asmodes terus-menerus terluka dan dikepung oleh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Darah membuat lantai jadi merah. Gavin, bukankah kamu sangat kuat? Di mana kesombonganmu waktu itu saat kamu menghancurkan geng Brawlku? Zangief tidak kenal ampun. Dia mengayunkan pedang tajam di tangannya. Tebasan itu mengenai bahu Gavin. Bilah pedang tidak tembus lebih dari 1 senti. Bersambung. Bab 63. Berkhianat. Bang-bang. Tubuh Gavin dihempaskan oleh beberapa master. Dia jatuh dengan keras ke lantai. Tubuhnya ditikam beberapa kali. Gaun merahnya sudah compang camping, memperlihatkan luka yang mengerikan dan sebagian kulit putihnya. Ada darah mengalir lebih banyak lagi dari mulutnya, terutama punggungnya yang terkena tebasan gada duri milik Rabies. Ada beberapa baris lubang penuh darah terlihat di punggungnya karena senjata milik Rabies. Darah menyembur keluar. Anjing. Rabies. Kalian sangat kejam. Pemimpin geng Brawl di samping berkata. Zangief, kamu berani bicara tentangku. Tendanganmu barusan juga lumayan. Rabies terkekeh. Asmodes, menyerah saja. Kalau terus lanjut bertarung, kamu pasti akan mati, kata pria yang berwajah seperti anjing. Dia adalah pemimpin geng Herder. Gavin tidak banyak bicara omong kosong. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Bangkit berdiri perlahan. Jelas tidak akan menyerah begitu saja. Dari mata Asmodes, tidak ada kata menyerah. Biasanya, tidak ada satupun dari ketiga orang ini adalah lawannya. Mereka semua adalah makhluk yang bisa diinjak di bawah kakinya. Tapi hari ini, mereka bertiga bekerja sama. Gavin juga sudah terluka. Jadi dia bukan tandingannya. Asmodes. Yang mereka mau itu Devan. Kamu tidak perlu mengorbankan diri. Bagaimana kalau kamu pikirkan baik-baik untuk bergabung dengan Hyena dan jadi selirku? Gigi kuning dari pemimpin Hyena terlihat sangat menjijikan. Apalagi dengan wajahnya yang terlihat seperti anjing. Itu semakin menjijikan. Hyena. Asmodes itu wanita cantik papan atas. Jangan membuatnya takut dengan penampilanmu itu. Lebih baik bergabung dengan geng Mad Rabies. Kenapa tidak bergabung dengan geng Brawl? Zangief bertanya dengan nada tidak puas. Cuma ada kamu satu-satunya di geng Brawl. Apa bagusnya bergabung denganmu? Beberapa pemimpin memegang senjata mereka sendiri, mengepung Gavin dan terus membuat komentar menggoda. Bagaimanapun, Gavin Jenna adalah wanita yang diimpikan banyak pria untuk ditaklukkan, terutama untuk para pemimpin ini. Itu pasti akan jadi kejayaan terbesar mereka jika mereka bisa menaklukkan Gavin. Gavin tidak banyak bicara omong kosong. Dia langsung menyerang untuk membunuh mereka bertiga. Lupakan saja. Jangan berdebat lagi. Kita bertiga bisa langsung menikmatinya. Masing-masing bisa menikmatinya selama 2 hari. Hyena tersenyum dan tertawa. Bagus. Ketiganya bekerja sama untuk menyerang Gavin lagi. Gavin dihempaskan lagi. Kali ini, dia hampir tidak bisa bangkit berdiri. Butuh banyak usaha untuk berdiri. Sedangkan para anggota Aula Asmodes tidak bisa bertahan lagi. Mereka bahkan tidak mengerti kenapa Nona Besar meminta mereka untuk mengambil bagian dalam pertarungan yang tidak bisa dimenangkan ini. Mereka memang tidak takut mati, tetapi mereka tidak ingin mati sia-sia. Terutama untuk seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kami cuma mau membunuh Devan. Menyerah saja.
Kami masih akan mengampunimu. Saat ini, banyak anggota Aula Asmodes mulai ragu. Kalau mereka harus mati demi Gavin, mereka tidak akan ragu sedikit pun. Tapi mereka tidak mau mati untuk Devan. Akhirnya, seseorang menjatuhkan senjatanya, memilih untuk menyerah. Pengkhianat, Quentin, senior kedua dari Aula Asmodes, mencaci. Kita berhutang pada Nona Besar. Untuk Nona Besar, kita bisa rela mati. Tetapi untuk Devan, kenapa kita harus bekerja keras untuknya? Betul, kenapa kita harus bekerja keras untuknya? Segera, banyak orang memilih untuk menyerah. Melihat kejadian ini, Quentin mulai cemas. Sayangnya, dia tidak punya pilihan. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia juga sangat tidak mau melakukan semua ini. Untuk Devan, kakak perempuannya, Kina, sudah meninggal. Sekarang, lebih banyak anggota Aula Asmodes sudah mati untuk Devan. Bagaimanapun, kalian sudah mengkhianati Aula Asmodes. Tidak mungkin untuk kembali lagi ke Aula Asmodes. Bagaimana kalau kalian bergabung dengan kami untuk membunuh Devan? Ketika saatnya tiba, Paduka Dewa Perang pasti akan menghadiahi kalian, kata seseorang. Banyak orang di Aula Asmodes tersadar. Akhirnya, senior ketiga, Cynthia, sudah tidak bisa menahan diri. Dia kesal dan berkata, itu benar. Untuk seorang pria yang tidak ada hubungannya dengan kita, Nona Besar mengabaikan hidup dan mati kita. Dia tidak lagi layak untuk dianggap sebagai Nona Besar kita. Bunuh Devan. Ambil hadiahnya. Bunuh Devan. Ambil hadiahnya. Segera. Sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Cynthia, mulai menyerang orang-orang Aula Asmodes. Untuk sementara, situasi jadi lebih sulit untuk diterima Aula Asmodes. Kekalahan hanya tinggal masalah waktu. Namun, saat Aula Asmodes hampir gagal bertahan, Devan akhirnya kembali. Setelah melihat situasi di rumah Kaisar, ekspresinya tiba-tiba berubah jadi sangat jelek. Ada begitu banyak orang di sini. Tanpa ragu, dia bergegas masuk. Zangief mengangkat pedang baja di tangannya. Rabies mengangkat gada duri, bersiap untuk mengalahkan Gavin sepenuhnya. Berhenti. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Ketiganya menoleh ke belakang dan melihat sosok seseorang bergegas mendekat. Devan. Melihat Devan, Gavin akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tubuhnya perlahan jatuh. Devan mendatanginya dalam sekejap dan menopangnya. Melihat tubuh Gavin yang dipenuhi luka, Devan merasa sangat bersalah. Dulunya, Gavin adalah penguasa bawah tanah Doujin. Banyak kejadian besar dibuatnya. Dengan kata lain, pasukan bawah tanah di Doujin dipimpin oleh orang yang hebat. Tapi sejak bersamanya, hidupnya selalu tergantung pada seutas benang tipis. Luka lama masih belum sembuh, tapi luka baru sudah muncul lagi. Devan memegang Gavin dengan satu tangan, melirik ketiga orang di dekatnya dengan acuh tak acuh. Lalu bertanya perlahan, kalian yang menyakitinya. Melihat Devan datang, ketiga pemimpin itu jelas berhenti. Jelas, mereka masih sangat takut pada Devan. Bagaimanapun, Devan adalah orang yang membunuh murid Dewa Perang. Dengan kekuatan mereka, jelas tidak mungkin bisa jadi lawan Devan. Devan, kami tahu kamu kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu. Ada ribuan orang yang datang untuk membunuhmu hari ini. Kamu pasti akan mati. Zangief menyipitkan matanya dan berkata, aku tanya sekali lagi, kalian yang menyakitinya. Ulang Devan, emang kenapa? Rabies berkata dengan bangga, memegang gada duri di tangannya. Namun, pada saat berikutnya, Devan muncul di depan Rabies.
Dia mengambil senjata rabies dari tangannya. Gada duri memukul kepala rabies itu dengan keras. Boom! Kepala rabies, seperti semangka, langsung pecah di tempat. Setelah membunuh rabies, Devan melirik dua orang lainnya. Melihat tubuh rabies tanpa kepala terjatuh, Zangief dan Hyena menelan ludah mereka. Secara tidak sadar, mereka ingin melarikan diri. Tapi sayangnya, Devan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Gavin terluka sangat parah. Bagaimana dia bisa menahan diri lagi? Whoosh! Devan melempar gada duri di tangannya. Gada duri melesat di udara, langsung menembus dada Hyena, membuat lubang besar di tubuhnya. Zangief sepenuhnya terkejut. Kekuatan tempur yang menakutkan macam apa ini? Lari. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkan hal tersebut. Devan sudah muncul di depannya. Tatapannya sangat dingin, penuh dengan niat membunuh. Devan ada di sini. Cepat bunuh Devan. Saat ini, para pembunuh akhirnya sadar. Tujuan mereka bukan untuk melawan Aula Asmodes, tapi untuk membunuh Devan. Bersambung. Bab 64. Dikepung puluhan ribu. Devan menendang dada Zangief. Tubuh Zangief langsung terbang tak terkendali seperti layang-layang yang putus. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah mendarat, tidak mungkin untuk bisa bangun lagi. Tulang dadanya patah tidak karuan. Dia langsung mati di tempat. Devan melihat sekeliling. Ribuan orang mengelilinginya. Seluruh rumah kaisar penuh dengan musuh, berteriak untuk membunuhnya. Bahkan beberapa orang yang semula berasal dari Aula Asmodes juga berteriak untuk membunuhnya. Devan tidak mengenal sebagian besar orang di Aula Asmodes, tapi dia masih memiliki sedikit kesan tentang para senior. Misalnya, Cynthia. Dia adalah senior ketiga dari Aula Asmodes. Saat ini, dia juga memimpin sekelompok orang untuk menyerang orang-orang dari Aula Asmodes. Dikepung dan dibantai oleh yang lebih kuat. Lebih dari 100 orang dihasut oleh Cynthia. Saat ini, orang-orang dari Aula Asmodes hanya berjumlah 500 orang. Jumlah musuh beberapa kali lipat dari jumlah kita. Selain itu, bahkan orang yang tersisa pun memiliki kebencian di mata mereka. Devan tahu dengan jelas bahwa mereka tidak mau berjuang untuk dirinya. Alasan kenapa mereka semua bertahan sampai sekarang. Semua karena Gavin. Atas kebaikan kalian semua, aku, Devan Amor, akan selalu kuingat. Tolong mundur dan sembuhkan luka kalian. Serahkan semua yang ada di sini padaku. Devan menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang dari Aula Asmodes yang dipenuhi luka di sekujur tubuh mereka. Kemudian, dia berbalik dan melihat orang-orang yang datang untuk membunuhnya. Dia mau membunuh semua orang seorang diri. Melihat situasi ini, semua orang mengerutkan kening. Devan sangat kuat dan bisa membunuh orang. Namun, ini adalah tim yang terdiri dari ribuan orang. Bahkan kalau memang bisa, Devan mungkin akan mati kelelahan. Terlebih lagi, orang-orang ini berani membunuh Devan karena mereka memang punya sedikit kemampuan menghadapi kerumunan banyak orang kuat. Bahkan Master Dewa pun tidak bisa lolos dari kematian. Pada saat ini, tidak ada sedikit rasa takut pun yang terlihat di mata Devan, melainkan ada semangat yang berapi-api. Semangat Kirin yang padam setelah pertempuran dengan malaikat maut putih sebelumnya kembali menyala. Nah, tidak peduli seberapa kuat kamu pasti akan mati hari ini. Jelas. Tidak ada yang percaya bahwa Devan bisa melawan ribuan orang seorang diri. Devan tidak banyak bicara omong kosong. Dia mengambil pedang baja yang telah dijatuhkan Zangief di lantai.
lalu langsung bergegas ke tengah kerumunan. Bis-bis. Darah berceceran dan anggota tubuh yang patah beterbangan. Semua yang dilewati pedang baja Devan terpotong jadi dua. Tidak ada yang bisa menahan tebasan Devan. Satu demi satu, mereka berubah jadi mayat di bawah tebasan pedang Devan. Pada ini, semua orang di aula Asmodes terkejut. Dalam pekerjaan mereka pada umumnya, mereka menyembah yang paling kuat. Alasan kenapa mereka mengikuti Gavin adalah karena Gavin adalah orang yang kuat. Tentu saja, itu bukan hanya karena kekuatan Gavin, tapi juga karena kepribadian Gavin. Meskipun Gavin kejam, tapi dia sangat protektif terhadap bawahannya. Dia akan membunuh siapa saja yang berani cari masalah. Karena itu, semua orang sangat yakin padanya. Pada saat ini, melihat Devan membunuh ke segala arah, mata orang-orang di aula Asmodes berbinar. Mereka juga sepertinya mengerti kenapa Gavin sangat berbakti pada Devan. Lagi pula, tidak semua orang berani melawan ribuan orang. Jangan takut, semuanya. Kita punya ribuan orang. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita semua. Tentu saja, ada orang yang tidak takut mati. Mereka merasa setelah Devan membunuh ratusan orang dalam sekejap, dia pasti akan lelah. Ingin mencoba keberuntungan mereka selanjutnya. Tapi sayangnya, pedang Devan masih terus menari-nari. Dia seperti penggiling daging. Dengan kejam mengambil nyawa para lawannya. 10 menit kemudian, Devan dikelilingi oleh mayat. Ribuan orang telah dipenggal olehnya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saat ini, sisik merah muncul lagi. Namun, itu hanya muncul di bagian belakang. Setelah darah membasahi sisik di punggungnya, Devan benar-benar merasa energinya telah terisi kembali. Oleh karena itu, daripada kelelahan, dia jadi semakin bersemangat saat bertarung. Terakhir, saat Devan sudah membunuh 2000 orang, mereka yang tersisa merasakan rasa takut di hati mereka. Padahal, hadiah dari Dewa Perang sangat menarik. Tapi kalau nyawanya melayang, semuanya juga akan jadi sia-sia. Akhirnya, para pembunuh ini ingin mundur. Tapi, pada saat ini, sekelompok besar orang tiba. Ada ribuan orang lagi. Dengan cara ini, jumlah orang yang datang untuk membunuh Devan tidak hanya tidak berkurang, tapi jadi lebih banyak. Ribuan orang yang datang barusan dibawa oleh Gaston Chandra. Dia harus membalaskan dendam cucunya. Jadi dia menggunakan semua sumber keuangan dan koneksinya. Sampai akhirnya membentuk sebuah tim besar ini. Tim para pembunuh. Ditambah orang yang dibawa oleh Gaston. Setidaknya lebih dari 10.000 orang. Melihat situasi ini, ekspresi tidak berdaya terlihat di wajah Gavin. Meskipun Devan sudah membunuh lebih dari 2.000 orang. Namun, 2.000 orang itu hanyalah sebagian kecil. Bisakah Devan membunuh 10.000 orang ini? 10.000 orang. Air liurnya saja bisa menenggelamkan orang. Nona besar, hentikan obsesimu itu. Hari ini, tidak akan ada yang bisa melindungi Devan. Cynthia berteriak pada Gavin. Faktanya, dia tidak ingin bertarung melawan Gavin. Dia hanya tidak ingin para bawahannya mati sia-sia. Gavin melirik Cynthia, tapi tidak bicara. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju medan perang. Dia menunjukkan jawabannya dengan sangat jelas. Bahkan kalau memang harus mati, dia akan mati bersama Devan. Melihat hal tersebut, para anggota di aula Asmodes pun terpengaruh. Mereka mengangkat senjatanya satu demi satu, ingin bergabung dengan Gavin. Tidak ada yang diizinkan mengambil tindakan. Gavin menghentikan mereka. Dia bisa mati untuk Devan.
Dia rela mati untuk Devan. Tapi dia tidak ingin para bawahannya mati seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang sangat tidak setara. Ingin bertahan hidup di tangan begitu banyak orang kuat. Takutnya mungkin hanya seseorang yang sudah melampaui Master Dewa yang bisa melakukannya. Devan menatap Gavin, yang menyeret tubuh lelahnya dengan susah payah untuk siap bertarung. Ada sentuhan emosi terlihat di matanya. Sayangnya, Gavin terlalu lemah. Begitu Gavin datang ke kerumunan, dia langsung dijatuhkan. Untungnya, Devan tiba tepat waktu. Gavin diselamatkan lagi. Keduanya berdiri saling membelakangi, dikelilingi oleh kerumunan orang banyak. "Apa kamu tidak takut mati?" Devan bertanya dengan tenang. "Takut," jawab Gavin. "Kenapa masih tetap datang?" "Gavin, aku pelayanmu." Devan, "Tidak. Kamu adalah temanku." Gavin hanya tersenyum, perlahan mengangkat pisau di tangannya. "Devan, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh semuanya. Jangan tinggalkan siapapun." Gaston berteriak keras. Pada saat berikutnya, ribuan pasukan sudah mengelilingi. Hari ini, Gaston ingin memporak-porandakan rumah Kaisar. Membunuh semua orang di rumah Kaisar. Membalaskan dendam cucunya. Bunuh. Para pembunuh yang akan mundur juga mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Dengan 10.000 orang, bahkan kalau banyak yang harus mati. Tapi Devan juga akan mati. Kalau mereka pergi sekarang, maka pertumpahan darah yang sebelumnya hanya akan jadi sia-sia. Namun, pada saat ini, dua sosok muncul di udara. Keduanya turun ke tengah kerumunan dengan keras. Karena sangat keras sampai membuat dua lubang kecil di tanah. Yang mana Devan bersambung.